لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul syarafil wal ikram. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuru ala ma hadakum lil Islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati zawil arham. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yaftahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat taufik, nikmat hidayah, dan nikmat berjamaah seperti sekarang ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam juga semoga terlimpah curahkan kepada para sahabat, tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya. Dan semoga kelak kita di hari akhir nanti mendapatkan syafaatul ujma darinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan berbekal takwa kita bisa lebih memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Lataiful Ma'riz, Syekh Ibnu Rajab menjelaskan bahwa bulan Rajab sangat dianjurkan untuk bertaubat. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang akan menyelamatkanmu dari api yang akan melahap. Lebih jelasnya, bulan Rajab adalah bulan yang baik untuk berhijrah. Hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, hijrah dari ujaran kebencian ke ujaran kesantunan, dan hijrah dari akhlak tercela ke akhlak yang terpuji. Islam adalah agama yang mengajarkan kita akhlakul karimah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Baihaqinya, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak, yang artinya aku Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana implementasi dari akhlak al-karimah kembali kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah suri tauladan dalam berakhlak mulia. Banyak sekali ajaran beliau tentang akhlak mulia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, la yajlu li muslimi ayyurawi'a muslima. Artinya, tidak halal seorang muslim menyakiti orang muslim lainnya. Selain itu, Imam Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadis di kitabnya Sahih Al-Bukhari.
la yu'amilun ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidak beriman dari kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Selanjutnya Imam Hasan radhiyallahu an sebagaimana dikutip Syekh Muhammad Jamaluddin dalam kitab Mau'idatul Mu'minin juz 1 halaman 176 menghimpun akhlak yang baik dengan pernyataan beliau, husnul khulqi bastul wajhi wa yajlul jada wa kaffal aza. Artinya, akhlak yang terpuji adalah dengan senyuman di wajah, membantu kebaikan dan tidak menyakiti orang lain. Syekh Muhammad Jamaluddin menjelaskan bahwa saling mengasihi, rukun dan saling menyayangi merupakan bentuk dari akhlak yang terpuji. Sebagaimana sebaliknya, perpecahan, kebencian dan permusuhan merupakan akibat dari akhlak yang tercela. Lalu sudah barang tentu untuk berakhlakul karimah kita harus memulai dari diri sendiri dan orang-orang terdekat, terutama keluarga. Bagaimana ikhtiar kita agar keluarga kita, anak-anak kita dan saudara-saudara kita selalu berakhlak mulia dan terhindar dari akhlak yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Tahrim, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah," yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu-batuan. Salah satu ikhtiar kita agar keluarga kita terhindar dari akhlak yang tercela adalah sebagaimana dawuh guru kami, yaitu Kiai Haji Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren Az-Zaya di Surakarta. Pertama, agar anak-anak menjadi orang yang solih adalah didekatkan dengan keluarga dan ulama atau kiai yang solih, alim, ikhlas dan tidak suka mencaci maki. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Yasin, "Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun," yang artinya, ikutilah orang-orang yang tidak memintamu upah dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Surat Yasin ayat 21. Yang kedua, dekatkanlah anak dan keluarga kita dengan masjid, karena masjid adalah sebaik-baik tempat dan yang bisa berada di masjid adalah tentunya sebaik-baik manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yajsha illallah fa'asa awliyaka ay yakunu minal muhtadin." Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18. Ketiga, dekatkanlah anak-anak kita dan keluarga kita dengan majelis ilmu, karena orang yang menempuh jalan ilmu akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tahirakan fihi yaltamisu ilma sahlallahu lahu tahira liqa'ilal jannah." Artinya, barang siapa menempuh jalan ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengapa kita perlu berhijrah dari akhlak buruk ke akhlak karimah? Syekh Abdul Karim dalam kitab Usul Dakwah Juz 1 halaman 82 mengatakan bahwa akhlak mulia merupakan suatu keharusan bagi orang muslim dan menjadi syarat untuk selamat dari neraka dan meraih surga. Sedangkan bagi orang yang tercela akhlaknya, salat dan puasanya tiada berguna.
Karena orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia, tidak memiliki kebaikan, tidak berharga dan menjadi calon penghuni neraka. Karena orang yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki kebaikan, Syekh Muhammad Jamaluddin dalam kitab Mau'idatul Mukminin mengatakan, "Ya Rasulullah, innal fulanatan tasumul nahara wa taqumul laila wa hiya sayyidatul khulqu yu'zi ji'ran naha bilisaniha qala la khaira fiha hiya min ahlin nar." Artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang wanita puasa di siang harinya, tekun beribadah di malam harinya, namun ia buruk akhlaknya, menyakiti tetangga dengan ucapannya. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada kebaikan baginya, ia termasuk ahli neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mumpung ini masih bulan Rajab dan baru masuk tahap awal bulan Rajab, bulan penuh kemuliaan, marilah kita berhijrah. Hijrah dari ujaran kebencian menuju ujaran kebaikan, hijrah dari pesimis ke optimis, hijrah dari kegaduhan ke kerukunan, hijrah dari permusuhan ke persatuan, dan hijrah dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik. Sehingga dengan hijrah tersebut kita semakin baik, semakin berguna, semakin bahagia dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal baru tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyul la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.